Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sungguh menikmati bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Hari ini pencurahan Roh Kudus boleh terjadi di tempat ini. Mari kita mau undang Roh Kudus boleh hadir di tempat ini. Kita mau tundukkan kepala kita. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Engkau sungguh baik bagi kami Bapa. Hari ini Tuhan, kami umat-umat-Mu Bapa di tempat ini mau memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Kiranya Tuhan, Allah Roh Kudus boleh hadir di tempat ini Bapa. Suasana sorga boleh terjadi di tempat ini Tuhan. Kami sungguh rindukan lawatan-Mu Bapa. Jamah kami Bapa pribadi lepas pribadi Tuhan. Sehingga Engkau berkarya dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yang datang hari ini Bapa, dengan segala kerendahan hati Bapa, dengan merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa, kami Tuhan mau Engkau layakan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati ibadah kami Bapa, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Sehingga Engkau berkarya di tempat ini Bapa. Sehingga Tuhan dalam kami memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa, Engkau boleh hadir tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita memang percaya, kita mau katakan amin. Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Allah Roh Kudus penuhi kami Bapa. Penuhi kami lepas pribadi Bapa. Sehingga kami merasakan lawatan-Mu terjadi di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Allah Roh selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
Kita sembah Tuhan. Haleluya. Engkau kudus Tuhan. Amin. Dan ku sanjung Kau mulia. Mulia bagimu. Ku sembah kudus. Engkau kudus Tuhan. Haleluya. Kuduslah
Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Ku nyanyi Hosana, Hosana, yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, amin. Kita nyanyi Hosana. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami muliakan Engkau Bapa. Dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi kita katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana, Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita. Kita ada di tempat ini. Tiba saat kita mau berkumpul bersama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya. Kita mau bersukacita bahwa kemuliaan datang dari Allah yang duduk dan bertata. Amin. Saatnya kami berkumpul bersatu Amin. dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan
kami ya Tuhan. Amin. Mari kita bersuka cita. Bahwa roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita. Haleluya. Satukanlah roh kami
persilakan duduk kembali. Kita sudah banyak memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita percaya ada gerakan Roh Allah di tempat ini. Mari Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Seperti Bapa yang begitu menyayangi anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi kehidupan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk
mengasihi kita. Amin Tuhan Yesus. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti saya undang Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri kembali. Kita mau menghormati firman Tuhan. Kau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya. Kami tahu rancangan yang ada padamu bagi kami bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kekalahan, bukan rancangan yang jahat, tetapi rancangan yang indah untuk memberikan kepada kami masa depan yang cerah dan penuh harapan. Karena itu kami bersyukur sore hari ini kami ada di dalam rumah Tuhan untuk kami beribadah, berbakti, memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Sebab firman-Mu lah yang memerdekakan kami. Firman-Mu lah yang memberikan kepada kami kekuatan dan kemenangan untuk kami menghadapi dunia yang semakin gelap dan jahat ini. Karena itu urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dan kami semua, kiranya Roh Kudus yang akan membawa kami kepada berkat firman Tuhan, yang akan memberikan kekuatan spirit yang datang daripada Tuhan untuk kami jadi berkat. Terima kasih Roh Kudus, ini waktu-Mu, Engkau mengajar kami dan membawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, siap menerima berkat firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Ya, silakan duduk. Puji Tuhan, saya bisa berdiri kembali di hadapan Bapak Ibu. Lebih kurang kalau saya lihat-lihat udah 3 tahun ya, lebih. Terakhir itu 2013 Februari. Ya, kalau saya lihat masih ada flyernya. Jadi udah 3 tahun saya tidak melayani di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Pendeta Wim Kuswantoro. Saya dari Swiss, Bapak Ibu. Jauh. Ya, bukan Switzerland. Swiss ini singkatan saja. S-nya itu sekitar wilayah Sesetan Sidekarya. Jadi saya tinggal di Denpasar Selatan Bapak Ibu. Nggak jauh-jauh kan. 3 jam tadi perjalanan cukup padat tapi lancar. Puji nama Tuhan. Nah,
3 tahun tidak ketemu, ternyata sudah punya cucu ya. Udah berkembang nih, ada di samping tumbuh juga kan. Itu kan dari sini. Memberikan tepuk tangan buat Tuhan. Wah, luar biasa loh. Saya aja yang sudah melayani 26 tahun belum masih ada. Ya belum tumbuh ini. Pak Budi sudah tumbuh. Haleluya. Selamat, congrats. Haleluya. Nah, hari ini bertepatan dengan hari Pentakosta. Ya, hari dicurahkannya Roh Kudus. 50 hari setelah Paskah atau setelah kebangkitan Yesus, 10 hari setelah Yesus naik ke sorga. Ketika para murid berdoa di loteng atas Yerusalem, maka pada hari Pentakosta, ya, suara gemuruh yang dahsyat ya terdengar dan seperti lidah-lidah api hinggap kepada para murid dan Roh Kudus dicurahkan. Sejak itulah gereja bangkit, gereja lahir, dan Roh Kudus akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Nah, yang penting yang perlu kita catat, Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita, Pak. Ya. Nah, tugas kita adalah memberi ruang seluas mungkin untuk hidup kita dipimpin Roh. Karena Roh Kudus diberikan kepada kita di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima apa? Kuasa dunamis. Kalau kamu menerima kuasa Roh Kudus, kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, ya, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Wow, kita jadi saksi Kristus, saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Tapi ternyata Bapak Ibu pada faktanya banyak kita yang gak bisa jadi saksi Tuhan di rumah. Di rumah aja gak bisa. Ribut terus. Gak usah jauh-jauh sampai ke ujung bumi ya. Kadangkala kita di rumah aja belum bisa menjadi saksi. Suami belum bisa menjadi saksi bagi istri, istri belum bisa menjadi saksi bagi suami, orang tua belum bisa menjadi saksi bagi anak, anak-anak belum bisa menjadi saksi bagi orang. Enggak semua sih, tetapi kebanyakan. Nah, apa yang salah? Padahal Tuhan mengatakan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi kalau Roh Kudus turun ke atas. Nah, berarti yang salah bukan firman-Nya. Karena langit bumi ini akan lenyap, Bapak Ibu. Firman Tuhan tetap kekal. Ya, berarti yang perlu dikoreksi, yang perlu sungguh-sungguh diperhatikan adalah kita. Masalahnya kenapa kita nggak bisa jadi saksi? Bahkan seringkali banyak orang Kristen yang nggak jadi berkat. Iya kan? Nah, di Bali bukan rahasia umum ya. Anak-anak yang dari Indonesia Timur itu sulit kadang-kadang cari kos, terutama di Denpasar. Karena image-nya sudah kurang baik. Suka minum, mabuk, berkelahi. Kebanyakan mereka Kristen. Jadi membuat resah masyarakat di Bali. Mungkin kalau di Jemberana atau negara tidak terasa. Tapi di Denpasar, jemaat di tempat kami itu banyak dari anak-anak Indonesia Timur. Aduh, ada yang susah sekali cari kos. Kosong tapi mereka tolak ketika mereka tahu dari. Jadi mereka generalisasi. Padahal yang mau kos ini orang baik. Kami punya jemaat dari NTT itu, ya anak orang sederhana lah, seorang bapak-bapak. Ya, dia orang yang baik. Kalau Roh Kudus ada di hati kita, pasti dia jadi orang baik. Bahkan orang benar, bukan orang baik. Kalau orang baik itu relatif, tapi orang benar pasti. Jadi dia menemukan iPhone tuh, ya, menemukan iPhone di supermarket di Tiara, itu dia kembalikan. Waduh, orang bulinya yang punya itu sampai
mau ngasih duit, enggak. Ditolak, mau dikasih bonus lah. Kok baik ini, nemu HP kok dikembalikan, iPhone 17 lagi. Itu kan sekitar 17 sampai 18 sampai 20 juta. Dan dia orang yang sederhana, sales kue. Tapi dikembalikan, iya Bapak, HP-nya di saya. Ya kan? Lalu mau dikasih duit, ditolak. Enggak Pak, ini ambil saja kan memang bukan milik saya. Yang luar biasa 2 kali dia. Enggak lama lagi ketemu lagi di jalan. iPhone 17 ya. Sempat di video oleh mungkin YouTuber ya, sempat keluar. Waduh sampai dia sampai nyembah-nyembah, terima kasih ya kalau enggak ada Bapak. Waduh ini baru beli itu iPhone 17. Dikembaliin lagi. Tapi sudah dicap bahwa orang dari sana itu jelek. Nah karena itu kita sebagai gereja orang percaya perlu introspeksi diri. Roh Kudus sudah dicurahkan. Tapi kenapa ada banyak orang Kristen yang gak bisa jadi berkat. Bahkan banyak jadi batu sandungan. Maka kita mau secara perlahan melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Efesus 4 ayat 17 sampai 32, ini satu perikop. Ya, nah ini menceritakan tentang manusia lama sebelum dia penuh dengan Roh Kudus dan manusia baru setelah dia penuh dengan Roh Kudus. Nah ternyata masalahnya ada banyak orang Kristen yang masih hidup dengan manusia lamanya. Dengan ego, dengan keangkuhan, dengan kesombongannya. Maka gak bisa jadi berkat. Bapak. Di rumah tangga kan terus ribut. Walaupun dua-dua Kristen, dua-dua pelayan Tuhan. Selama mereka gak hidup dalam hidup yang baru, dalam pimpinan roh, mereka gak akan bisa damai. Dan terbukti itu banyak di antara kita. Yuk kita lihat slide. Nah ini, manusia lama. Kita baca yuk. Efesus 4 ayat 17, 18, 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Rasul Paulus ini bicara kepada jemaat orang Kristen yang percaya, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya ada banyak orang Kristen yang hidup dengan cara yang lama, dengan tabiat manusia yang lama, yang degil, yang bebal. Pikirannya selalu duniawi, perkara-perkara yang menyenangkan daging. Jauh hidup bersekutu dengan Allah, boro-boro, terlalu sibuk. Jadi gak ada waktu untuk kita berdoa. Gak ada, ya udah seminggu sekali udah cukup dah. Nah itu. Ya. Perasaan mereka telah tumpul, hati nuraninya mati. Makanya kan kadang-kadang sesama orang percaya sulit mengampuni. Udah mati, padahal Tuhan bilang, kamu ini diselamatkan karena Tuhan ngampuni kamu. Dia mati ketika kita masih berdosa, belum bertobat, belum minta ampun, dia udah mati, udah mengasihi. Sebesar apapun dosa dan kejahatan kita, Tuhan gak pernah ingat-ingat. Tapi kesalahan orang lain kita ingat. Sampai mati aku gak lupa. Jahat, aku dulu tolong dia. Sekarang dia tusuk dari belakang. Nah, padahal Tuhan itu maha pengasih dan pengampun. Tapi manusia lama itu kalau diinjak,
Dia akan injak balik. Makanya dikatakan firman Tuhan, orang yang gak punya roh Allah itu sama seperti hewan. Pada dasarnya orang yang tidak punya Roh Kudus di dalamnya itu mati, Bapak. Sama seperti hewan. Hewan itu kan hidup tetapi kan gak punya roh. Dia insting atau dia digerakkan oleh nalurinya. Contoh misalnya kita pelihara anjing. Saya di rumah ada 2 anjing. Ya kita pelihara lah mulai kecil ya. Tapi coba incak ekornya. Langsung mencala ya. Anjing itu respon ya. Jika ada bahaya disakiti dia langsung menggigit. Nah itu naluri hewan. Tapi kalau manusia nggak gitu kan. Misalnya saudara ada. Misalnya lah ya. Ada teman saudara atau orang lain ngincak kaki saudara. Kan nggak langsung pukul kan. Pak, mas, bleh. Kaki bleh ada di atas kaki saya. Tolong diangkat. Salah tempat nih. Ya. Oh ya maaf. Jadi respon. Tapi kalau kita masih hidup dalam manusia lama, jahat, sekalipun dia Kristen, jelas kok firman Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Padahal sudah mengenal Allah karena anugerah. Tapi mereka masih egonya masih tinggi. Masih dipimpin oleh kedagingan. Keluar masuk gereja, pindah gereja. Mau cari apa? Semua gereja sama. Kita nanti akan bertemu Tuhan mempertanggungjawabkan. Amin? Iya. Pernah lihat lomba cerdas cermat yang dilakukan MPL beberapa waktu yang lalu? Itu kan ada kezaliman di situ. Kekilafan atau enggak, tetapi sang juri tidak mengakui bahwa mereka salah. Ketika para juri itu memberikan pertanyaan, dijawab dengan tepat oleh Ocha, Yosefa kan namanya, nama kecilnya Ocha. Jawabannya benar, disalahkan, dikasih -5. Lalu dilemparkan ke grup yang lain. Grup yang lain sama persis jawabannya, dibetulkan sama juri. Dikasih nilai berapa? 10. Nah ini protes si Ocha. Mohon izin, dia sopan. Mohon izin, tadi jawaban saya sama dengan jawaban grup B atau apa. Tapi kan dianulir. Enggak, saya enggak dengar. Lalu M sampai, mungkin perasaan adik saja. Nah tapi Ocha kan enggak marah. Wah kalau gitu saya walk out saja. Wah ini enggak benar ini. Jelas jawaban saya sama kok dikasih nilai minus. Kalau misalnya Ocha lalu walk out, beda. Tapi karena dia berespon, oke, yang penting saya sudah protes. Perkara diterima nggak diterima, ya udah. Tapi saya sudah sampaikan kebenaran. Akhirnya apa? Yang bela Tuhan. Gara-gara itu, gara-gara dia berespon menerima, diperlakukan tidak adil, tapi ya udahlah. Dia rasanya nggak punya daya, ya oke. Nah Tuhan tidak tinggal diam. Makanya dia vilar kan. Semua dia dibela. Sampai Gibran mau ketemu dan diberikan beasiswa sampai ke Cina. Jadi kalau kita dizolimi, tidak usah balas. Amin. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Respon kita nih yang benar. Ya. Tapi kalau kita masih hidup dalam manusia lama, susah. Karena itu saya katakan tanpa Roh Kudus hidup kita akan dikuasai daging. Mau nggak mau. Dan daging ini egonya tinggi. Nggak ada damai sejahtera, nggak ada rasa cukup puas, nggak bisa bersyukur. Apalagi kalau kita ada masalah, nggak mungkin dia bisa bersyukur. Ya orang yang dipimpin daging itu pokoknya mau menang sendiri. Mau untung sendiri. Mau senang sendiri. Nggak peduli. Itu kalau daging sudah memimpin Bapak Ibu. Waduh, Tuhan pun sampai godek-godek. Iya, lihat umat Israel tuh. Ketika keluar dari perbudakan di negeri Mesir. Di padang gurun sampai diputar-putar 40 tahun. Kenapa? Padahal nggak sampai 40 hari sudah sampai. Kekerasan
ketegasan, kedegilan hati mereka. Melawan terus. Tuhan rendahkan 40 tahun. Dan gak ada yang masuk kecuali Yosua dan Kaleb. Jadi memang ego, kedagingan manusia ini jahat, Bapak. Karena itu iblis paling suka kedagingan kita. Ayo kamu kalau diperlakukan gitu jangan mau kalah. Nah gitu. Jadi suka memprovokasi itu iblis itu pakai daging. Jadi iblis itu mencintai daging kita tetapi dia membenci jiwa kita. Biar binasa saja. Kalau Roh Kudus itu membenci daging kita, salibkan dagingmu. Tanggalkan manusia lama. Karena aku sayang jiwamu. Aku mau menyelamatkan jiwamu. Ini perbedaan. Ini jadi perebutan kita ini. Karena itu mari ketika kita memperingati hari Pentakosta. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi manusia baru? Nah ada satu lagu, nggak tahu bisa enggak. Mungkin perlu kita dengarkan ya sebelum kita masuk ke manusia lama. Tetapi sebelum itu slide satu lagi kita lihat di dalam Efesus 2. Efesus 2 ya satu slide. Nah ini perhatikan. Ini di dalam kitab yang sama di pasal sebelumnya. Dikatakan gini. Kamu dahulu sudah mati. Loh masih hidup. Tapi mati sebetulnya tanpa Roh Kudus ini kita mati. Rohnya mati. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Bekerja nih roh jahat belum dieksekusi. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Kita ini. Ketika apa? Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Dan menuruti kehendak daging. Berkelahi, berselisih, iri, dengki, dendam. Itu kedagingan. Pertikaian, percideraan, roh pemecah. Itu daging itu. Dan kita gak ngomong orang yang gak percaya. Kita ngomong komunitas orang percaya. Pikiran kami yang jahat dan pikiran kami yang jahat pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka. Ya karena belas kasih dan kemurahan Tuhan Yesus. Kita ini masih mendapat anugerah. Dan Roh Kudus diberikan sekali lagi bukan hanya untuk mengusir setan. Untuk menyembuhkan orang sakit. Bukan hanya itu. Tapi mengusir setan di dalam kita ini. Kedagingan kita itu yang mesti dimatikan. Karena musuh kita itu bukan setan. Setan udah gak ada kuasanya. Musuh kita ya daging kita ini. Ego kita ini. Kesombongan, keangkuhan kita. Ini yang mesti matikan. Kalau enggak ya. Aduh. Kacau. Benar-benar. Pendeta juga. Waduh yang sombong banyak ya. Mudah-mudahan jangan saya. Mudah-mudahan ya doakan Bapak Ibu. Kadang-kadang merasa sok. Apalagi kalau jemaatnya gede. Cabangnya ada 1000. Jemaatnya udah ribuan. Ratusan ribu. Waduh udah kayak Tuhan. Disembah-sembah. Ya Tuhan mungkin gak kasih. Saya dikasih kecil-kecil aja. Supaya gak bisa sombong. Ya. Oke bisa lagunya. Kalau bisa kita dengarkan, ini lagu banyak kok di YouTube, tapi lagu ini pergumulan. Bisa ada teksnya itu, bisa ditampilkan. Bisa ditampilkan gambarnya. Bisa kata-katanya kita bisa baca. Ini pergumulan. Nah. Berapa kali aku angkat tangan, tapi pikiranku kemana-mana. Berapa kali aku bilang Engkau Tuhan, tapi aku tetap pegang kendali. Firman-Mu itu hidup berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua. Jangan cuma hibur aku Tuhan, tembus aku, buka semua yang aku sembunyikan. Bahkan yang aku sendiri takut lihat.
kira aku ikut engkau, tapi engkau berkata, Kenapa panggil aku Tuhan, tapi tidak lakukan apa yang aku bilang? Tuhan, ternyata ini bukan soal lemah, ini soal aku memilih tidak taat. Awas Anda. Engkau berkata, siapa tidak memikul salib tidak layak mengikuti aku. Tuhan, ini berat karena aku mau hadirat-Mu, tapi tidak mau harga. Aku mau berkat, tapi lari dari salib. Engkau berkata, bertobat, kerajaan surga sudah dekat. Tuhan, aku capek pakai kata proses untuk tutupi pemberontakan. Aku capek bilang dipulihkan, padahal aku masih keras. Hari ini jangan sembuhkan aku dulu, hakimi dulu yang tidak beres di dalamku. Jangan tenangkan aku dulu, hancurkan yang palsu dalam aku. Ya. Engkau berkata, yang aku kasih, aku tegur. Tuhan, kalau Engkau diamkan aku, itu yang paling mengerikan. Jadi hari ini jangan lepaskan aku. Robek semua topengku, cabut semua alasanku, bawa aku kembali ke kasih mula-mula. Karena Engkau berkata, kamu sudah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Tuhan, bukan aku tidak merasa, aku hanya sudah menggantikan Engkau dengan diriku sendiri, dengan keinginanku, dengan hal-hal yang lebih aku cintai daripada Engkau. hari ini aku tidak cari rasa, aku cari kebenaran. Aku tidak cari nyaman, aku cari kekudusan. Aku tidak cari dihibur, aku mau diubahkan. Tuhan Yesus, kalau harus dibangun kembali, runtuhkan dulu yang lama. Kalau aku mau hidup dalam-Mu, aku harus melepaskan hidupku yang lama. Bukan tubuhku Tuhan, tapi manusia lamaku, egoku, dosaku, keinginanku. Karena Engkau berkata, jika benih tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji. Ini bukan kematian tubuh, ini kematian manusia lamaku, supaya aku hidup bagi-Mu. Tuhan, aku mau bukan cuma tersentuh, tapi diubahkan. Syirianda, hari ini tanpa musik, tanpa suasana, hanya Engkau dan aku yang sebenarnya. Dalam nama Yesus, Amin. Amin. Itu pergumulan kita. Saya diberkati lagu ini ada satu album. Udah bisa search di YouTube. Dan sekarang musik bisa lewat AI. Tapi kata-katanya itu sering kali menemplak. Termasuk saya sebagai gembala. Saya bisa meneteskan air mata. Iya tuh, benar. Ego kita ini masih bertata. Kalau ego disinggung, kita nggak terima. Nah, padahal Yesus difitnah, diperlakukan tidak adil.
Dia tetap mengasihi. Dan dia berkata, ampuni Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang. Yesus teladan yang sempurna. Di kita, waduh susah. Merendahkan diri susah. Nah, Roh Kudus diberikan bukan hanya untuk sekedar gagah-gagahan atau pasif di dalam kita, tapi dia aktif untuk mengubah, menjadikan kita manusia baru. The next slide. Efesus 4:20 sampai 24. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23 kita baca bersama-sama. 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Roh Kudus itu menolong kita untuk menanggalkan manusia lama yang penuh dengan ego, kejahatan, kesombongan, keangkuhan. Membangun kita manusia baru dalam roh. Sehingga kita bisa tampil cemerlang seperti Kristus. Karena itu yang dibutuhkan bagi kita apa? Cuma sangkal diri. Bukankah itu syarat engkau tidak bisa menjadi pengikut? Orang yang mengikuti, aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ego ini di mana-mana itu. Persaingan gereja di kota besar lebih mengerikan, Bapak Ibu. Lebih mengerikan. Saya nggak mau bongkar di atas mimbar. Mimbar ini kudus. Tapi keadaan gereja sekarang memprihatinkan. Nah, kalau kita nggak jaga, kita bisa kecewa. Dan kita bisa tinggalkan gereja. Waduh, bahaya. Nah, ini tantangan kita. Karena itu Roh Kudus diberikan untuk menyertai kita. Karena Tuhan tahu, setelah Tuhan kembali ke surga ini, kejahatan ini semakin masif. Penyesatan akan semakin masif. Makanya kita perlu tuntunan Roh Kudus setiap hari. Bukan hanya ketika kita melakukan pelayanan, tetapi di rumah tangga pun diperlukan Roh Kudus. Bukan ketika kita melayani di gereja. Di segala waktu, situasi, dan kondisi. Kita perlu memberi diri untuk dipimpin oleh roh. Supaya daging ini loh, yang dicubit itu, balas cubit inginnya. Iya kan? Ayo jujur aja. Ya kalau kita disakiti kan, naluri kita kan ingin nyakiti. Bahkan ada orang Kristen, oh dia nggak tahu siapa saya. Nah itu lupa ya. Padahal kita ini manusia baru. Itu masa lalu kita lah. Ya kan dulu kita nggak ngerti apa-apa. Ya, tapi setelah dalam Kristus, melalui pengajaran Kristus, firman Tuhan, Roh Kudus membukakan kita. Oh bersyukur kita dibentuk menjadi manusia baru. Next slide ya, kita baca. Di dalam Kolose 3 sama. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi buang yuk. Mungkin saudara pernah dikecewakan, dikhianati, disakiti, dizolimi. Udah, Roh Kudus yang memampukan kita rilis, berkati. Udah berkati aja. Berkati kanan kiri muka belakang. Bukankah kita diajar untuk mengasihi musuh kita? 1000 teman
terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Rangkul musuh kita. Aku mengasihimu, aku mengampunimu, karena Kristus mengasihi dan dia mengampuni aku. Udah, rilis. Kita merdeka. Manusia baru yang terus-menerus diperbarui, artinya apa? Kita nggak bisa langsung jadi hebat. Itu perlu proses. Ya belajar dari masalah-masalah kecil. Makanya sekolah yang paling bagus tuh di rumah tangga, Bapak. Saya sudah menikah 37 tahun nih. Ya itu enggak gampang. Ya kan? Tapi proses yang paling indah dalam rumah tangga. Kita belajar saling mengasihi apa adanya, mengampuni. Tidak menyimpan kepahitan, kebencian. So beautiful. Kalau kita dipimpin oleh Roh. Karena musuh kita nih bukan orang lain. Musuh kita, ego kita, daging kita ini. Ini yang mau berontak terus. Tak mau dikalahkan. Makanya siapa yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan daging. Ya kita mesti salibkan daging kita. Ya, terus bertumbuh menjadi serupa Kristus. Paulus bilang, aku ini sakit bersalin. Paulus kan bukan wanita, bukan perempuan. Tapi dia merasakan sakit bersalin. Waktu dia melayani jemaat. Sampai rupa Kristus nampak. Jadi tugas sebagai gembala kayak Pak Budi itu enggak gampang. Gembala itu kalau lihat jemaatnya bertumbuh ya. Dewasa. Tuhan, thank you. Tapi kalau kebal, waduh, sedih. Makanya aku ini seperti wanita yang sakit bersalin. Sampai apa? Sampai lupa Kristus. Wah, ini anak saya juga, anak rohani Pak Anang ini. Wah dulu juga nakalnya minta ampun. Tapi ketika saya lihat, wah rupa Kristus mulai nampak ya kan. Wah terima kasih Tuhan. Jadi sekarang jadi pendeta pembantu. Ya. Nah, kebanggaan kesuksesan itu ketika jemaat itu bertumbuh ke arah Kristus. Bukan ke arah pendetanya. Dan sekarang semua ditarik supaya mengagumi pendetanya. Ke Kristus. Kita ini membawa jemaat untuk bertumbuh. Mengasihi Kristus, mencintai Kristus, serupa dengan Kristus. Bukan serupa pendetanya. Kita ini cuma hamba yang menggembalakan jemaat, mendoakan jemaat. Dia selalu mendampingi dalam kesulitan. Nah ini, mari terus bangun manusia baru, Bapak. Jadi kalau ada masalah persoalan, terima kasih Tuhan. Gitu ya. Karena itu bagian daripada pembentukan kita. Hal yang gak enak buat daging kita itu bagus buat rohani kita. Amin. Nah itu dia ngerti. Pokoknya gak enak buat daging itu kalau kita tekan. Wah itu karakter Kristus mulai muncul. Difitnah ya, dicium sama Yudas. Itu gak taunya itu ciuman pengkhianatan. Wih sakitnya itu bukan di sini saja, di mana-mana. Tapi itu yang bagus untuk kita belajar. Belajar di atas semua. Nah, Ayub ketika diproses itu, waduh berat. Tapi akhirnya dia mengenal, benar-benar mengenal, bukan hanya tahu. Jadi mengalami Tuhan. Penting ya. Nah berikutnya, slide berikutnya. Yang ketiga, manusia baru ini hidup dalam kebenaran. Ketika kita hidup dalam kebenaran, itulah sukses yang sejati. Amin. Iya. Buat apa kita kaya raya? Tapi waduh, tidak karuan hidup. Tuhan tidak dipermuliakan. Tapi hidup dalam kebenaran ini mungkin biasa-biasa saja. Tapi Tuhan lihat. Orang yang menghidupi firman atau hidup dalam kebenaran ini yang akan bersama-sama dengan Kristus nanti memerintah. Di dalam Efesus 4:25 ayat 29 ini lanjutannya. Karena itu buanglah dusta.
Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota tubuh Kristus maksudnya. Apabila kamu menjadi marah, jadi manusia baru itu bukan berarti nggak bisa marah. Yesus pernah marah ketika gereja dibuat sarang penyamun. Gereja yang seharusnya menjadi rumah doa bagi segala bangsa, banyak ahli-ahli Taurat yang cinta duit di situ. Kacau. Marah Tuhan Yesus. Jadi manusia baru ini bukan berarti ya peno, nggak apa-apa, nggak gitu. Dia sedih kalau melihat ketidakbenaran, ketidakadilan, sedih. Makanya ketika kami datang itu, loh, ini yang mana gereja? Itu apa sih? Oh, ini tadi. Ya udah bersyukur aja. Ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Nah ini intinya nggak boleh berbuat dosa. Marah perlu. Tuhan bisa murka kok karena dosa. Ya kalau kita nggak benar, marah sama diri sendiri. Kamu loh ngomongnya kok nggak benar itu. Ya, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarmu. Jangan simpan amarah dalam hatimu. Nggak baik buat tubuhmu. Nggak baik. Tidur gak nyenyak, tekanan darah tinggi terus, disenggol di Anda naik motor, naik mobil gitu, wah bisa berkelahi. Kenapa? Akarnya ini. Tapi kalau saudara damai kan, mungkin diserempet, ya, gak apa-apa deh, gak apa-apa, yang penting gak apa-apa. Ya kan? Tapi kalau sudah panas ini, gak diserempet, di blayer aja, ngamuk, kurang ajar tuh. Aduh itu, ya itu dulu ya. Nah, orang yang dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Iblis itu masih ada, dia cari kesempatan. Ingat, iblis mencintai dagingmu, membenci jiwamu. Roh Kudus membenci dagingmu, mencintai jiwamu. Jadi kalau daging mau berantak, ya, dagingku udah mati. Aku manusia baru. Ya. Makanya jangan beri kesempatan lagi kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan. Jadi dia bisa membagikan, menolong orang dengan tangannya. Jadi berkat kan? Ya, janganlah ada perkataan kotor, ngerumpi, memburuk-burukkan, menggosipkan. Biarkan itu. Biarkan. Ya, saudara tetap aja. Peace, ya, peace, damai. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Tuh nggak apa-apa kamu jiwa masih banyak kok Pak Budi ya. Haleluya. Manusia baru tidak lagi terikat oleh dosa. Manusia baru itu hidup dalam kebenaran dan selalu menjadi berkat, sekalipun dia dizolimi. Orang yang menyolimi dizalami. Itu. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu, gak usah panjang-panjang kan, yang penting kita berubah, ya. Ayo berubah, gitu. Kalau nggak berubah ya, capek. Suami lihat istri nggak berubah-berubah, kamu udah jadi Kristen melayani pagi sore nggak berubah. Nanti istri juga, papa, kamu tidur di gereja aja sudah nggak berubah-berubah kan? Yang penting berubah, berubah. Karena Roh Kudus ingin mengubah hidup kita menjadi baru. Kita dipersiapkan untuk memerintah bersama dengan Kristus. Efesus 4 ayat 33. 132, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Roh Kudus di kita kan. Hanya kalau ada yang nggak benar kan duka. Pernah nggak saudara melakukan hal yang nggak benar, lalu Roh Kudus tegur, aduh, ampuni aku. Nah itu. Tapi kalau kita selalu matikan suara Roh, ya kita jadi keras. Waduh, berat, jadi cancer.
Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Gak lama lagi kok hidup di dunia ini. Berapa lama sih? Saya sudah 67 tahun ini jalan 67. Kalau saya dikasih umur 70, misalnya ini ya, berarti kurang 3 tahun dong. Dikit 3 tahun. Makanya mesti mempersiapkan diri dengan baik. Ya kalau dikasih 80 masih 13 tahun. Tapi singkat. Yuk kita persiapkan untuk kehidupan yang sebenarnya. Perhatikan ayat 31. Ini firman lu. Segala kepahitan. Hidup ini kan banyak pahitnya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Lalu manusia baru, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sudah mengampuni belum? Halo? Sudah. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kalau kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, bukan kita hebat. Itu karena Roh Kudus memampukan kita untuk mengampuni. Kita bisa tuntut dia, misalnya ini ada kasus tapi tidak apa-apa udah. Kita relakan. Oh itu dahsyat. Ya, sekali saya ulangi, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya punya teman pelayanan juga di Jogja, namanya Kak Lani. Dia melayani waria. Udah gampang loh malah. Sama orang-orang yang punya gangguan jiwa, ODGJ. Jadi dia pernah cerita. Ya. Tiap minggu itu kan dia melayani. Jadi kalau tiap minggu dibawa bergilir di gereja-gereja. Sempat ada yang maaf ya, berak di gereja. Dia loh yang bersihin, yang ngepel. Wah, banyak orang yang ODGJ itu meninggal di pangkuannya. Dia nggak pernah dapat terima kasih, nggak pernah dapat duit. Loh kok mau ya, kok setia melayani? Karena aku cuma mengalirkan kasih Tuhan yang aku terima daripada Tuhan. Aku cuma mengalirkan aja. Jadi aku nggak butuh validasi. Aku nggak butuh orang itu say thank you. Aku cuma mengalirkan aja. Dia jengkelin, dia nggak peduli. Aku cuma mengalirkan kasih yang ada di dalam. Wah, saya diberkati sekali. Ah ini. Kenapa kita nggak bisa mengasihi? Karena memang Roh Kudus nggak diberikan ruang. Roh Kudus itu membawa kasih Kristus. Tapi karena ego kita lebih kuat, dia nggak bisa. Dia nggak memaksa. Tuhan itu nggak pernah maksa. Dia ingin bekerja sama dengan kita. Ayo, dituntun kita. Ya kamu mampu segini nggak dipaksa. Oke, nggak apa-apa, segini udah baik. Ya pelan-pelan. Bahkan kalau kita nggak kuat, dia yang angkat. Dia yang memberikan kekuatan. Aku nggak sanggup Tuhan, aku sakit. Nah, aku yang memberikan kekuatan. Roh Kudus itu pentingnya. Ya. Jadi hidup serupa Kristus, artinya patuh pada pimpinan Roh dan hidup dalam kasih dan perdamaian. Slide yang terakhir, Roh Kudus menjadikan kita manusia baru yang menjadi milik Kristus. Wih, saya kena Roma 8:9 ini jadi berpikir. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Udah tegas ini. Sekalipun dia dibaptis sehari 3 kali. Kalau misalnya baptisan sehari bisa 3 kali. Bukan itu. Kita menjadi milik Kristus. Ahli waris kerajaan surga ketika Roh Allah ada di dalam kita. Dan ketika Roh Allah ada di dalam kita, kita akan hidup dalam damai sejahtera, dalam kebenaran. Ego mati, kesombongan mati, keangkuhan mati, kepahitan sirna. Yang ada kasih dan mengampuni. Itu buah, bukan pelayanan.
Wih, banyak pendeta loh Bapak Ibu yang juga gak benar hidup. Maaf ini. Yang pahit hati juga banyak. Apakah jaminan saya? Kalau gak ada Roh Kudus gak ada jaminan. Saya gak bisa. Bukankah saya sudah bernubuat Tuhan ingat Tuhan pasti tahu. Tanggal 24 Mei jam 6 sore saya ada di Petani Negara menyampaikan firman-Mu. Gak peduli Tuhan. Kalau gak ada roh di dalam ini, aku bukan milik Kristus. Artinya apa? Binasa. Kalau milik Kristus dimateraikan, Roh Kudus itu kan memeteraikan kita menjelang hari penyelamat. Dia jaminan kita untuk kita bisa berdiri di hadapan Tuhan. Jadi mari berikan hidup kita ini dipimpin Roh, bukan lagi keakuan kita, apalagi kedagingan kita. Wah, kacau. Mari sangkal diri. Aku menyerahkan hidupku kepada Kristus. Berikan hati yang baru yang terus diperbarui. Hidup dari hamba daging atau hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dipimpin daging, dipimpin roh. Dengan demikian kita memiliki pengharapan yang pasti akan keselamatan. Dan kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Kalau kita ikut menderita bersama dengan Kristus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita sambung nanti di waktu yang lain ya. Intinya Bapak Ibu tangkap, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita menjadi manusia baru dan terus diperbarui. Kita berdoa. Kapa para batas ina karya lanata. Roh Kudus, sempurnakan firman-Mu kepada setiap kami, terjemahkan lebih spesifik kepada kami masing-masing, khususnya gereja-Mu Betani di negara ini Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu bangkit bersinar dari tempat ini Tuhan. Dari tempat ini Tuhan akan muncul orang-orang dengan roh yang kuat untuk mengalahkan yang jahat. Tidak ada kepahitan, tidak ada luka, tidak ada kebencian. Keluar dari tempat ini, dari hati kami. Digantikan dengan kasih, damai, sejahtera, dan sukacita. Terima kasih Tuhan, Engkau mendampingi Pak Budi dan semua staf pelayan Tuhan, jemaat. Engkau mendampingi Roh Kudus. Biarlah kasih-Mu terus mengalir lewat tempat ini. Apapun yang mereka alami, kasih karunia-Mu cukup. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Tuhan tahu setiap pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan, melalui Roh-Mu, Engkau menolong masing-masing kami. Apapun itu, baik pergumulan rumah tangga, pergumulan usaha, pekerjaan, pergumulan kesehatan fisik, atau pergumulan dosa, Tuhan tolong. Supaya jemaat di tempat ini bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dan rupa Kristus semakin nyata. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan berkat surgawi atas Pak Budi dan seluruh pelayan serta sidang jemaat di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya kembalikan. Silakan duduk. Puji Tuhan Bapak Ibu, siapa yang di sini merasa terberkati oleh firman yang disampaikan. Hari ini sungguh sangat luar biasa, saya juga mendapat berkat tentunya ya. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Wimko. Sungguh sangat luar biasa firman Tuhan yang disampaikan. Marilah Bapak Ibu, kita sama-sama mau menanggalkan manusia lama kita, menuju ke manusia yang baru, menanggalkan segala ego, kegeraman kita, sehingga kita semakin diubahkan di dalam Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Amin.
Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dan juga memberikan persembahan. Kepada yang bertugas kami persilakan. Mari sekali lagi kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini. Firman-Mu telah ditabur dalam hati kami. Dan kami percaya itu tidak akan berlalu begitu saja ya Tuhan. Tapi firman itu akan berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami. Kami mau diubahkannya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau memiliki rancangan dalam kehidupan kami. Membentuk kami untuk kami memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami. Karena kami adalah milik-Mu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau saja ya Tuhan yang menjamah setiap hati kami. Sehingga kami boleh menanggalkan manusia lama kami. Kami boleh mengalami pembaharuan setiap hari Tuhan akal budi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Roh Kudus yang ada dalam diri kami, biarlah menjadi Roh Kudus yang aktif, bukan Roh Kudus yang pasif, yang memimpin hidup kami, yang membimbing hidup kami di dalam kehendak-Mu, di dalam jalan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni segala kelemahan kami, dan kami tidak mau lagi menghidupi kedagingan kami. Pada malam hari ini kami berkomitmen Tuhan, kami mau Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami anak-anak-Mu akan menabur di ladang-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau saja ya Tuhan yang perhatikannya, dan kami percaya setiap taburan yang diberikan Tuhan, Engkau akan memberkatinya. Dan kami serahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Wimko. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati. Engkau telah menyampaikan hamba tempat ini untuk memberkati kami di tempat ini. Pakai beliau lebih lagi ya Tuhan, dalam pelayanan, dalam usaha, dalam keluarganya, dalam rumah tangga, dalam apapun yang dikerjakannya ya Tuhan. Biarlah semuanya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Wimko beserta Ibu beserta tim ya. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas berkatnya. Sungguh firman-Nya menguatkan kami di tempat ini. Sangat memberkati Pak. Menjadikan kami lebih lagi belajar karakter Kristus. Mengampuni walaupun di sebelah ya Pak ya. Yang berlalu biarlah yang berlalu. Kita tinggalkan Pak yang berlalu Pak. Kita fokus ke depan Pak. Jadi jemaat nggak boleh noleh ke sana Pak. Fokusnya ke pintu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih atas berkatnya. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara mungkin yang baru pertama kali hadir tempat ini ada? Baik, kalau umpamanya ada, kami tunggu untuk pertemuan minggu-minggu berikutnya di tempat ini. Kalau belum ada tempat ya untuk beribadah. Dan saya bacakan jadwal sepekan Gereja Betani. Hari Rabu jam 7:30 ada family altar. Untuk Rabu ini biasanya kan di rumah. Untuk Rabu ini di gereja. 7:30. Doa malam diadakan hari Sabtu 6:30. Dan kemudian dilanjutkan dengan latihan musik untuk prepare untuk perform hari Minggu ya. Hari Minggu kita ibadah raya pukul 6 dan 6:30 ibadah sekolah Minggu. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, ibadah kita telah usai. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau menutup ibadah kita. Mari kita mengangkat satu pujian. Ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta.
persembahan pujian pada saat malam hari ini. Dan biarlah Tuhan ini bukan sekedar rutinitas atau tanggung jawab, tetapi semuanya lebih daripada itu, kerinduan kami berjumpa dengan Engkau. Kerinduan kami menyembah Engkau. Kerinduan kami mendengar suara-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, firman yang sudah menguatkan kami, yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Wimko. Tuhan berkati beliau. Teristimewa pelayanannya. Engkau berkati, Engkau sertai, dan senantiasa Engkau pimpin dalam pengembalaannya. Dan sebentar bertolak ke Denpasar, penyertaan-Mu ada sampai di tempat tidak kekurangan sesuatu apapun. Penuh dengan penyertaan dari Roh Kudus, sehingga sampai di rumah tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Terima kasih Bapak. Dan kami masih merindukan pertemuan-pertemuan kembali untuk memberkati kami di sini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Ibu juga Tuhan. Berkati pekerjaan. Semuanya kami serahkan di tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap para hamba-Mu yang senantiasa bersandar atas kuasa Roh Kudus yang senantiasa menyertai. Dan Engkau pun berkarya atas keluarga ini dalam nama Yesus. Tuhan, kami masih menyerahkan bangsa dan negara kami. Kau berkati bangsa kami ya Bapa. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para Menteri, Bapak Kapolri dan Panglima TNI, kami serahkan semua di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami ini ada juga pilihan-Mu juga untuk bangsa kami. Sebabnya Tuhan, berdoa buat Bapak Presiden kami, berkati kesehatannya, berkati segala keputusan yang diambilnya, pekerjaan, tugas untuk memajukan bangsa ini. Kami serahkan di tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan kota di mana kami berada, Kabupaten Jembrana. Berkati Bapak Bupati kami, berkati juga Wakil Bupati kami. Para pejabat tertinggi sampai yang terendah kami serahkan semua di tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Itulah sebabnya Tuhan, kami berdoa buat kota Kabupaten Jembrana. Berkati perekonomian dan keamanannya. Kami serahkan semua di tangan Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan sukacita ada di Kabupaten Jembrana ini. Terima kasih Bapak. Saudara umat kita angkat tangan, siap terima berkat dari Allah. Diberkati pada saat datang. Diberkati pula pada saat engkau pulang. Diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaanmu. Diberkati buah kandunganmu. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati usaha tokomu, usaha bengkelmu, usaha kedai kulinermu, usaha pabrik rotimu, budidaya tambakmu, kesehatan dan pendidikanmu. Engkau tetap naik dan engkau sekali-kali tidak akan pernah turun. Engkau pun tetap menjadi kepala, bukan ekor. Saudara kemari kita pulang membawa segala kemenangan, damai, sejahtera. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dari mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Selamat malam. Sampai ketemu minggu depan.